Sayang calm, waiting for the kingdom come. This day my heart, this day my heart, this day my heart, the peace I seek. This day my heart, this day my heart, this day my heart, the joy I seek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari Jumat waktu Indonesia pagi. Seperti biasanya kita renungan pagi, yang melayani kita hari ini adalah Pak Jamino. Bapak Ibu persiapkan hati. Tema yang akan diangkat oleh Pak Jamino adalah kepercayaan palsu. Nah, apa itu kepercayaan palsu? Jangan sampai orang mencap kita memiliki kepercayaan palsu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk lebih jelasnya, nanti kita akan dengarkan dari Pak Jamino. Tapi sebelumnya, persiapkan hati masing-masing. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dinyanyikan oleh Pak Frans, yaitu Suaramu Ku Dengar. Pak Frans, dipersilakan. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal di mana harapan yang teguh dan kasihmu kekal.
dalam darahmu berikan diri dalam darahmu berikan diri. Amin. Terima kasih Pak Frans. Pujian yang sangat memberkati sekali buat kita semua. Bapak Ibu, mari kita menyambut. Salam Pak Jamino. Tadi sudah sapa menyapa ya. Ya, Pak, dipersilakan Pak waktu dan tempat Bapak untuk membawakan renungan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Eni. Mari saudara kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa, sungguh satu pujian yang indah Tuhan. Engkau memanggil kami, Engkau menyediakan tempat bahkan rumah buat kami di surga. Kami bersyukur kami boleh hidup sebagaimana saat ini karena kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Engkau berbicara pagi hari ini dalam renungan pagi Sema Adonai. Kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu yang menerangi kaki kami, menerangi jalan kami, menuntun langkah kami di dalam rencana-Mu yang ajaib. Berbicaralah, urapilah kami semua Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami menangkap pesan-Mu. Urapi hamba-Mu yang bahkan firman-Mu, kiranya setiap firman-Mu menjadi berkat. Jika kami pulang nanti, kami akan membawa kekuatan daripada Engkau, Bapak. Terima kasih. Roh Kudus lawat kami, jamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang tinggal di Indonesia, saudara yang tinggal di Amerika dan Eropa, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat penting, saudara, yang perlu kita pahami pada pagi hari ini. Yang akan membawa pengertian kita, membekali kita dalam menjalani kehidupan ini. Tema pagi hari ini yaitu kepercayaan palsu, saudara. Ya, kepercayaan palsu. Saudara, kita hidup di bumi ini penuh dengan yang namanya kepalsuan, ya saudara. Saudara saya ini hidup di bumi di mana lingkungan kita selalu akan menghadapi yang namanya kepalsuan, saudara. Dan kalau kita bicara tentang kepalsuan, berarti ada yang asli, ya, ada asli, ada palsu. Atau bahkan muncul istilah aspal, ya, asli tapi palsu. Nah, ada risiko-risiko yang muncul, saudara, baik dari dalam maupun dari luar kita. Ya, ini nubuatan Alkitab semuanya ada dan terjadi, saudara. Kita mendengar di dalam kesaksian Alkitab, nubuat Alkitab tentang nabi palsu. Bahwa di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu. Bahkan juga guru palsu. Ada istilah juga rasul palsu, saudara. Berarti kalau ada nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan juga ada yang namanya ajaran palsu. Lalu masih ada juga di tengah-tengah kita itu ada sumpah palsu. Orang ketika menyampaikan sesuatu berita, satu sumpah, itu tidak mengandung kebenaran di situ. Ya. Lalu ada nubuat palsu, kesaksian palsu, tuduhan palsu, saksi palsu, mesias palsu, mujizat palsu. Ada banyak sekali. Ya, saya hanya cantumkan ayat-ayat yang berbicara tentang itu, saudara. Saudara bisa baca sendiri. Ya, Tuhan Yesus sendiri ketika ditangkap oleh pasukan Romawi, itu juga ada tuduhan-tuduhan palsu, saudara. Ada saksi palsu, ya, yang mengatakan bahwa dia adalah raja. Ya, meskipun Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja.
Lalu kalau kita secara rohani, saudara ya, ada nabi palsu, guru palsu, semuanya palsu itu tentang secara rohani. Nah, di dalam kehidupan kita secara jasmani, ya kita menemukan, ya mendengar, melihat ada yang namanya rambut palsu, ya entah mungkin lebih kepada penampilan atau mungkin karena ada masalah di rambutnya, ya biasanya ada yang pakai rambut palsu karena rambutnya rontok atau botak, lalu gigi palsu, uang palsu dan sebagainya, saudara. Nah, pertanyaannya yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, saudara, apakah saudara dan saya ini adalah termasuk Kristen yang asli atau palsu? Ya, hati-hati karena ini penting. Ya. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah situasi bumi yang seperti itu, apakah saudara dan saya itu punya hikmat untuk mengenali kepercayaan yang palsu? Jangan-jangan kita menyebut diri Kristen, tapi ternyata kepercayaan kita palsu, saudara. Akhirnya kita akan kehilangan semua berkat Tuhan, saudara. Dan mungkin kita pasti dari firman Tuhan kita akan disebut orang yang ketinggalan, saudara. Kolose 2 ayat 8, ya, Kolose 2 ayat 7 dan 8, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Firman Tuhan ini yang disampaikan, yang Tuhan memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan hikmat pada Rasul Paulus, ya, bahwa hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sesuatu yang dibangun di atas Dia, di dalam Kristus, itu sesuatu yang akan kuat, saudara. Dan dinasihatkan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana yang sudah diajarkan. Ya. Lalu pesan terakhirnya adalah hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, dari pesan yang kuat ini, kemudian di ayat 8 firman Tuhan mengatakan bahwa hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, saudara. Waktu saya kuliah di STT, saudara, ada mata kuliah yang namanya filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu. Ini kuliah awal sekali, basic ya, saudara. Setelah saya mendengar mempelajari itu, yang namanya filsafat itu sebetulnya lebih kepada kebajikan hikmat manusia, sesuatu tentang kehidupan ini. Dan itu menurut saya sulit sekali untuk dipahami ya, filsafat ilmu ini ya. Muter-muter begitu ya. Dan ingat bahwa pada zaman Rasul Paulus itu mereka hidup di tengah-tengah budaya Yunani, ya, Yahudi. Di mana Yunani ini terkenal dengan dunia filsafat, saudara. Nah, filsafat ini seharusnya tidak perlu kita dengar atau bahkan kita pelajari sebetulnya. Karena dikatakan kosong dan palsu, saudara. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Minggu lalu saya melayani jemaat di tempat pelayanan saya, saudara, di luar kota ya, saudara. Jemaat yang kami layani ini satu keluarga ini memang lihat backgroundnya itu mereka dari Muslim dan kepercayaan, saudara, kejawen. Unik sekali kemarin baru cerita ke saya setelah selesai pemuritan. Katakanlah namanya Ibu Fatimah, saudara. Jadi dulunya dia Muslim dan suatu kali dia cerita ibunya itu sakit keras, teriak-teriak, saudara. Dan bapaknya Kristen sebetulnya, tapi ibunya ini kejawen yang
memang bergelut dengan dunia-dunia seperti itu ya saudara. Kerukunan, kejawen kan sebetulnya bukan agama ya, itu kepercayaan ya. Ajaran turun-temurun. Nah, selesai cerita, kemudian dia cerita bahwa dia muslim, kemudian karena panik, kakaknya seorang pendeta ya saudara, kemudian mereka mendoakan, oke lah kita doakan gitu ya. Panggil pendeta, ya sebelumnya panggil pendeta dan kemudian mereka mendoakan, masih teriak-teriak saudara. Di tengah-tengah sakit keras. Kemudian tiba-tiba suatu kali karena yang merawat itu adalah merawat ibunya ini Ibu Fatimah ya, sampai kemudian nggak bisa apa-apa. Suatu kali tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke dirinya, saudara. Lalu dia berkata haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan ketika dia bicara berkata-kata seperti itu, dia nggak sadar. Ibunya kemudian meninggal dengan tenang, saudara. Wah, dia kaget. Loh, saya kok muslim bisa ngomong begitu? Ya. Ini satu peristiwa yang unik menurut saya. Dia baru cerita setelah sekian lama. Dan kemarin kami juga setelah selesai kami menyampaikan firman, kami juga melihat ada tolak bala di situ di atas pintunya. Tiba-tiba Tuhan membawa mata saya ke situ, padahal istri saya nggak ngelihat itu. Nah, akhirnya saya ngomong itu apa Pak? Ya akhirnya dia dengan tanpa pikir panjang, suaminya ini juga mantan muslim ya. Kemudian diambil, kita bakar saudara. Dia cerita memang dari keluarga suami ini juga bapak ibunya suka punya pegangan keris, macam-macam, ada cincin yang bisa jalan sendiri begitu. Wah ngeri juga ya. Ya akhirnya bapak ini ya tanpa pikir panjang dia nurut ya. Saat akhirnya kita bakar jimat itu saudara. Saya ngomong kalau bapak terima seperti itu jangan dikubur. Itu harus dimusnahkan, dibakar. Kalau dikubur percuma, itu roh, saudara. Itu roh yang nanti akan hidup dan akan kembali kepada si pemiliknya, saudara. Kalau dikasih ke orang lain ya silahkan aja. Tapi kalau cuma ada dua, kasih orang lain atau dibakar, saudara. Nah, firman Tuhan memperingatkan supaya kita ya jangan ditawan ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Karena kalau ditawan roh-roh dunia ini, ya bagaimana bisa dapat berkat Tuhan? Mustahil, saudara. Ini juga ngomong ini penghalang berkat loh. Nggak main-main. Ternyata dia ingat itu yang memberi di situ di pintunya itu adalah anaknya, saudara. Yang saya pernah cerita ke saudara, anaknya ini suka bergulat dengan seperti itu, panggil kuntilanak juga di rumah. Nah, firman Tuhan ini sebagai dasar hati-hati dengan yang namanya kepercayaan palsu, saudara. Ya. Nah, berikutnya ayat utama dari tema ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Saya akan bacakan buat saudara. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia." Saudara, pasal 1 ini adalah satu momen
ya, di mana murid-murid Yesus yang pertama itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara. Ya, 12 murid yang pertama. Dan sebelumnya, kalau baca ayat sebelumnya, konteksnya, itu Andreas, ya, ketika mendengar Yohanes Pembaptis mengatakan inilah anak domba Allah, kemudian dia mengikut Yesus, disusul oleh Petrus, saudara. Nah, di sini kita lihat Filipus ini unik, saudara. Ya, kalau kita bicara tentang kisah panggilan atau pertobatan, ada orang yang ketemu langsung Tuhan Yesus, ya saudara. Entah biasanya sih kepercayaan di luar, saudara, ketemu Tuhan Yesus melalui mimpi, ya, penglihatan. Tapi ada orang-orang tertentu yang ketemu Tuhan Yesus atau percaya kepada Tuhan Yesus karena penginjilan. Ya, ada hamba Tuhan yang menyampaikan, kemudian dia bertobat, dia terima, percaya, lahir baru, saudara. Nah, Filipus ini adalah berbeda dengan Andreas dan Petrus, di mana dia diajak sendiri oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus sendiri yang bertemu dengan Filipus ini. Filipus mendapatkan satu privilege, saudara. Tuhan Yesus yang mengajak. Ya, ikutlah aku. Nah, dari apa yang dialami Filipus ini, kemudian dia excited, saudara. Ayat 45, dia ketemu Natanael, kemudian mengatakan kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Ya, Tuhan Yesus ini pribadi yang disebutkan oleh Musa. Dari kata-kata Filipus ini, kemudian Natanael kemudian bertanya. Pertanyaannya ini agak aneh menurut saya, saudara. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, kenapa Natanael ini bertanya seperti itu? Apakah Nazaret ini kota yang reputasinya jelek atau kota yang memang tidak terkenal, saudara? Nah, kalau kita lihat background sejarahnya, saudara, Nazaret ini adalah kota kelahiran, kota di mana Yesus dibesarkan, ya, kampung halaman Yesus lah, kira-kira begitu. Ya, kalau kita baca sejarahnya. Dan Nazaret ini bukan satu desa kecil sebetulnya, di mana Tuhan Yesus saat itu dibesarkan. Tuhan Yesus sering juga di Bait Allah di sekitar Nazaret ini, saudara. Nah, rupa-rupanya pertanyaan Natanael ini ketika dia mendengar ucapan atau apa yang disampaikan Filipus ini, dia merasakan apakah mungkin yang baik itu dari Nazaret. Nah, arti daripada Nazaret ini adalah tunas atau taruh yang tumbuh. Makanya Yesus melekat kepada Nazaret. Yesus disebut Yesus dari Nazaret atau Yesus orang Nazaret. Sampai peristiwa penangkapan Yesus juga dikatakan Yesus orang Nazaret. Ya. Nah, ini budaya di sana, saudara. Jadi lokasi ini melekat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ngomong di budaya kita tidak lazim, saudara. Ya. Misal saya dari Solo begitu, ya, Damino dari Solo begitu kan enggak, saudara. Tetapi orang Yahudi tempat ini sudah melekat kepada nama Yesus. Nah, lalu Filipus kemudian, oke, kamu lihat sendiri, mari lihatlah. Nah, ketika Yesus datang melihat Natanael, ya, lalu ada satu respon Yesus yang menarik. Dikatakan ayat 47, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, saudara. Nah, singkat cerita, kata-kata ini kemudian membuat Natanael kaget, ya, kaget dan heran. Kok sampai Yesus yang tadi disebut oleh Musa dalam kitab Taurat itu tahu, mengenal tentang aku. Nah, ada 3 poin, 3 pelajaran yang kita bisa petik dari Yohanes 1:43-51 ini, saudara. Yang pertama, ya, dari ayat yang 43-45 ini, Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Filipus langsung diajak Tuhan Yesus. Dan kemudian Filipus berkata, kami telah menemukan dia. Ya, kami telah menemukan dia.
Nah, kita lihat di sini, ini merupakan satu pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Panggilan pertama yang mengubah kepercayaan seseorang, saudara. Ketika kita berjumpa kepada satu-satunya pribadi yang bisa dipercaya, yaitu pribadi Tuhan Yesus, dari perjumpaan Tuhan itu dengan Tuhan itu kemudian mengubah kepercayaan kita dan menguatkan kepercayaan kita. Karena di sini kita lihat juga Nathanael ini ketika menanggapi pernyataan dari Filipus, dia kemudian bertanya, mungkin nggak yang baik dari Nazaret? Dan kemudian ketika berjumpa secara pribadi, Yesus mengatakan, lihat, inilah Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan, saudara. Jadi orang Israel sejati, orang Kristen sejati itu tidak ada kepalsuan ketika dia mendasarkan kepercayaannya pada Kristus. Jadi perjumpaan inilah merupakan satu titik awal dari kehidupan Nathanael dan Filipus. Lalu yang kedua, ya kita lihat ya berikutnya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, Nazaret ini tadi artinya adalah tunas, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan muncul tunas dari tanggul Isai, ya. Itu nubuatan Nabi Yesaya. Nah, menarik sekali, kota Nazaret ini sebetulnya tidak disebut dalam perjanjian lama. Tetapi Nazaret ini bukan satu kota penting, saudara. Di mana malaikat Gabriel ya disuruh Tuhan untuk ke Nazaret untuk memberitahukan kepada Maria bahwa akan lahir seorang anak, seorang juru selamat yang mengampuni, yang akan menyelamatkan dunia. Nah, arti kata Nathanael sendiri adalah Tuhan telah memberi. Sedangkan arti kepalsuan di sini, ya ungkapan pernyataan dari Tuhan Yesus adalah artinya yaitu penipuan. Dengan kata lain, Nathanael ini tidak ada penipuan atau tipu muslihat di dalam dirinya. Orang ini adalah orang yang lurus, saudara. Tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu muslihat di dalamnya. Dan itulah yang dilihat oleh Yesus. Nah, ketika Yesus melihat ke dalam hati, dia tahu persis apa yang ada di dalam hati kita. Seperti yang dilihat ke dalam hatinya Nathanael. Dan di sini kita lihat juga Yesus mengenal Nathanael. Dia tidak hanya melihat hati Nathanael, ya, bisa menembus sampai ke dalam hatinya, namun juga tahu apa yang dilakukan oleh Nathanael. Nah, jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Karena ucapan ini, ya saudara, kataan ini membuat Nathanael kagum. Kemudian dia berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya. Karena Nathanael membuatnya mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Orang yang ditemuinya ini bukan orang yang sembarangan. Dialah raja orang Israel. Dari yang kedua ini, saudara, kita melihat bahwa pengakuan kepada Tuhan, pernyataan iman kita kepada Tuhan, itu akan menguatkan kepercayaan kita. Dan kepercayaan yang sejati adalah ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dengan firman Tuhan, saudara, sang firman itu. Lalu yang ketiga, Yohanes 1 ayat 50 sampai 51, ya. Karena kemudian Nathanael juga melakukan pernyataan itu, pengakuan itu, dia percaya karena melihat, ya. Respon Tuhan Yesus, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Jadi Nathanael melihatnya cuma sebatas, Yesus kok kenal saya, ya, tahu hati saya, ya, yang tidak ada tipu daya, tidak ada kepalsuan. Ternyata Yesus juga tahu aktivitas
saya ketika itu. Sebelum dipanggil atau ketemu dengan Filipus, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, di sini Nathanael salah paham soal Nazaret tadi, mengatakan apakah yang baik dari sesuatu yang baik dari Nazaret. Ternyata meskipun kota ini sederhana dan mungkin tidak terkenal, tapi Yesus itu lebih besar daripada yang diketahui oleh Nathanael. Nathanael tidak sadar bahwa ada hal yang lebih besar yang belum diketahuinya, saudara. Ya, yaitu kerajaan surga. Dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka. Ya. Bukan hanya Yesus mengetahui isi hati daripada kondisi hati daripada Nathanael, tetapi Nathanael belum melihat sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dahsyat, sesuatu yang lebih luar biasa, yaitu kerajaan surga, di mana langit terbuka, malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Ingat ketika Yesus ditangkap, ya, Yesus mengatakan bahwa dia bisa memanggil sepasukan malaikat untuk mencegah penangkapan itu. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Nah, dari sini kita lihat poin ketiga. Ada pengalaman supranatural yang dialami oleh Nathanael, saudara. Ya, dia belum melihat itu. Dia belum melihat itu, saudara. Kita perlu yang namanya pengalaman ini, supranatural ini. Dan pengalaman itulah yang akan menguatkan, semakin menguatkan kepercayaan kita. Inilah kepercayaan yang sejati, saudara. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah satu titik awal yang mengubah dan membentuk kepercayaan kita. Tuhan tahu kondisi hati kita. Tuhan adalah Maha tahu, saudara. Apapun yang kita lakukan, itu yang terjadi, Allah sudah tahu. Dan ketika kita mengakui akan kemahatauan Tuhan, bahwa Tuhan mengenal kita, Tuhan melihat hati kita, kemudian ada pengalaman-pengalaman supranatural, saudara, yang terjadi ketika kita hidup bersama Yesus, berjalan bersama Yesus. Dari pengalaman itulah akan menjadi kesaksian, dan kesaksian ini akan semakin menguatkan kepercayaan kita, saudara. Mari kita renungkan ya 3 poin ini. Perjumpaan dengan Tuhan, kemudian pengakuan akan kedahsyatan Tuhan, akan kemahatauan Tuhan, bahwa tidak ada yang lepas dari mata Tuhan. Yang ketiga, kita perlu berjalan bersama Tuhan, mengalami satu peristiwa supranatural, itu akan semakin menguatkan kepercayaan kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas pesan Tuhan yang luar biasa. Saya sangat mengaminkan firman Tuhan, renungan yang hari ini disampaikan oleh Pak Jamino. Bapak Ibu, memang betul setiap ayat yang tadi diberikan itu memang betul ya. Kalau kita ada pertemuan pribadi dengan Tuhan, maka akan mengubahkan ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau dunia tidak bisa mempercayai kita, itu jangan pedulikan teman-teman. Tetapi yang paling penting, bagaimana penilaian Tuhan bagi kita. Saya sering sekali mengingatkan teman-teman saya, ingat karena kita ini adalah tiang doa. Tidak akan mungkin doa kita sampai di hadapan Bapa kalau kita bukan orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari renungkan kembali firman Tuhan ini supaya tidak ada intimidasi, pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan pikiran kita. Bapak Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa.
firman Tuhan, renungan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu mengenai kepercayaan palsu. Bapa, firman-Mu yang di dalam Kolose 2 ayat 7 tadi itu sangat penting sekali Bapa. Kami harus dibangun di atas Engkau ya Bapa. Dan kami harus bertambah teguh di dalam Engkau. Sehingga kami berlimpah dengan syukur, dengan sukacita, karena kami bisa menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang memiliki karakter yang baik ya Tuhan. Bapa Surgawi, hamba juga berdoa Tuhan, agar kami dapat Tuhan mengontrol pikiran kami, agar kami tidak ditawan Tuhan oleh filsafat dengan pandangan dan ajaran yang palsu. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk renungan hari ini ya Tuhan. Dari 3 poin yang kami dapatkan dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 tadi Tuhan, kami dapat belajar sungguh-sungguh dari Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami butuh pengalaman supernatural supaya kami dapat merasakan bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa saat ini Tuhan untuk Pak Jamino. Tuhan berkati hamba-Mu ini berlipat kali ganda. Berikan dia terus kesehatan ya Bapa. Dan berikan dia hikmat yang dari Engkau untuk mempersiapkan pengajaran-pengajaran firman bagi Jumsema Adonai ini. Sebagai direktur Tuhan di perusahaan di tempat dia bekerja, berkati juga dia Tuhan. Hamba telah melihat Bapa, bagaimana Engkau memberkati dia Tuhan secara spiritual dan jasmani. Bapa Surgawi, berkati kami semuanya yang ada di live streaming yang sedang mengikuti acara ini. Biarlah semua kami menerima kasih anugerah yang dari Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pujian yang berikut ini Bapak Ibu, pujian yang sangat menarik sekali, yang mengajak kita untuk mengikut Yesus. Katanya, saya mau ikut Yesus. Pada Pak Frans dipersilakan.
Amin, amin. Terima kasih Pak Franz. Di sini saya didatangi suami, dia katanya kamu lagi ngapain? Sembari dengar lagi lagu Pak Franz, saya menjelaskan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Pak Jamino hari ini. Dan dia juga ikut diberkati. Walaupun bahasa Inggris saya nggak sepintar orang Amerika, ya tapi saya bisa menjelaskan apa pesan dari Pak Jamino tadi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita ada 2 kelas, jam 19 WIB dan jam 21 WIB. Seperti biasanya Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Dan besok kita akan kembali renungan pagi bersama-sama lagi bersama hamba Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Jumsema Adonai. Baik Bapak Ibu, kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Pak Jamino. Dipersilakan. Baik Bu Heni. Mari saudara kita akan akhiri renungan pagi hari ini dengan berdoa mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Satu pujian yang indah Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Kali Yesus tetap Yesus, kami mau belajar untuk terus iman kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Pengakuan kami akan Engkau, akan kekuasaan-Mu yang luar biasa. Kiranya setiap kami menerima yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini. Setiap pesan firman-Mu kami mau renungkan, kami mau ingat Tuhan, kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang hari ini setia mendengar kebenaran firman-Mu. Apapun yang mereka alami Tuhan, hamba berdoa. Kiranya Engkau memberi pertolongan pada waktunya. Atas anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit. Kami percaya oleh bilur darah Yesus, kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita arahkan hati kita. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Diberkatilah pelayanan saudara. Diberkatilah keluar dan masuk saudara. Kemanapun saudara melangkah. Allah Immanuel beserta dengan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, anugerah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menguatkan saudara, menolong saudara, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sampai ketemu lagi malam ini di Jumsema Adonai waktu Indonesia, dan besok pagi kita akan renungan pagi bersama-sama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.